kita ngobrol santai. ya. Jadi kan kemarin itu kita sudah mendengarkan statement daripada masyarakat Desa Banjarsari, dari Desa Moralawai dan humas dari PT BGG sendiri serta kalau Pak Idas KTT dan KTT PT BGG juga sudah memberikan statement kepada wartawan yang ada di Lahat. Menanggapi hal tersebut, kami akan memberi klarifikasi terhadap statement yang telah disampaikan oleh humas dan warga Moralawai tersebut. Nah, pertama yang harus kami klarifikasi itu mengenai statement yang disampaikan oleh salah satu dari pembicara forum masyarakat peduli Lahat yang mana menyatakan bahwa ada salah satu perkara yang sudah masuk ke Pengadilan Negeri Lahat itu sudah ingkrah. Nah, informasi tersebut menurut kami itu sangat salah dan bisa mengiring opini yang tidak baik. Oke, Bu. Sekarang Bu, saya mau tanya nih Bu, permasalahan yang dipertanyakan oleh Forum Masyarakat Peduli Lahat itu yang permasalahan ingkrah itu artinya seperti apa, Bu? Kalau perkara yang sudah ingkrah itu adalah perkara yang sudah putus namun tidak mengajukan upaya hukum. Nah, sementara yang salah satu warga yang mengajukan gugatan di pengadilan itu sendiri itu sudah mengajukan upaya hukum banding. Yang artinya apabila diadakan suatu upaya hukum, perkara itu akan balik awal lagi. Berarti putusan yang ada di Kabupaten PN Negeri Lahat ini gugur seperti itu ya, Bu? Ya, belum ada yang kalah dan yang menang. Itu yang harus kita klarifikasi yang pertama. Yang kedua, kita harus mengklarifikasi juga masalah lahan milik masyarakat Desa Banjarsari itu yang sekarang dikelola atau digarap oleh PT BGG itu adalah masuk dalam wilayah Moralawai. Kami dari Desa Banjarsari ini sudah sangat banyak suatu fakta yang didapatkan bahwa areal Kutean itu ada di wilayah Banjarsari itu sendiri. Nah, sejarahnya sedikit kami ketahui pada tahun 2010 itu kalau tidak salah PT BGG baru akan melaksanakan eksplorasi. Nah, pada saat itu ada banyak masyarakat Banjarsari ini mengajukan keberatan karena saat clearing di wilayah PT BGG sendiri itu ada termasuklah yang sekarang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Banjarsari, yaitu areal Kutean, areal Kunkilan dan areal Tenun. Nah, pada saat itu terjadi demo dan pembakaran alat berat. Kenapa kami sangat tahu? Karena pada saat itu yang mendampingi orang yang jadi tersangka atau dianggap provokatornya itu kami yang mendampingi pada saat sidang, dan mereka itu tidak ditahan namun tahanan luar. Nah, pada saat itu gejolak pertama kali yang terjadi di IUP PT BGG masalah kepemilikan lahan. Nah, kemudian setelah itu diam karena PT BGG ini kan lagi nggarap di daerah lain. Nah, kemudian sekarang ini bergejolak kembali setelah adanya PT BGG memasuki wilayah clearing lagi kan di wilayah PT BGG di wilayah Kutean tadi. Nah, kalau tidak salah itu mulai 2023. Akhirnya 2023. Nah, itu sudah di clearing. Nah, kembali warga masyarakat yang punya lahan di situ kembali mengadakan demo. Nah, namun juga tidak ada penyelesaian dari PT BGG karena menurut PT BGG mereka itu meliputi daerah Moralawai, Tanjung Jambu dan Gedong Agung sama Prabu Menang.
Nah, yang agak aneh di situ itu tadi katanya bahwa wilayah PTBG itu sendiri masuk ke Prabu Menang. Sementara Desa Prabu Menang dengan Banjarsari ini berbatasan, Ya. berbatasan langsung. Benar-benar. Nah, itu kami ada buktinya Ya. juga, itu ada musyawarah 3 desa, yaitu Desa Banjarsari, Prabu Menang dengan Sirapulau, bahwa mereka itu memberikan semacam kesepakatan mengenai tabel batas desa mereka itu. Nah, itu bisa dijadikan bukti nanti kalau seandainya kita ada pertemuan atau mediasi. Nah, dalam hal ini juga kami sangat mengharapkan adanya keterlibatan daripada pemerintah daerah Lahat sendiri, itu supaya hal itu bisa clear atau bisa istilahnya itu masalah antara Desa Moralawai dan Perusahaan yang tadi PT tadi PT bukan, BGG ya dengan Desa Banjarsari. Desa Banjarsari. Banjarsari tadi maksudnya itu kan tuh harus ditentukan apa misalnya wilayah ini memang wilayah apa, Desa Banjarsari atau Desa Moralawai. Nah, dengan mengikut sertakan dalam hal ini yang terkait langsung ada Tapom kan, untuk mengetahui tapal batas daripada Desa Moralawai dan Desa Banjarsari. Nah, sekarang juga jadi pertanyaan saya juga, Bu. Nah, kan misalnya nanti kemungkinan pemerintah menurunkan tim terkait untuk penentuan tapal batas. Sekarang ini kan wilayah hutan itu kan diklaim oleh pihak Moralawai. Nah, padahal fakta historisnya dari tahun 70, 80, 90 itu kan masyarakat Banjarsari berkebun di situ. Dari informasi yang saya terima juga bahkan dulu di situ ada talang. Isinya orang-orang Banjarsari, bahkan ada yang lahir di talang tersebut. Nah, setelah diklaim oleh pihak Moralawai ini, apakah hak kepemilikan orang Banjarsari ini hilang begitu aja, Bu? Tidak. Jadi kalau memiliki lahan atau tanah itu kan tidak mesti orang yang ada di desa tersebut atau wilayah tersebut. Orang dari desa lain atau wilayah lain bisa memiliki lahan di wilayah desa lain mungkin kan, atau misalnya kita tinggal di Lahat. Nah, tapi kita tidak berkemungkinan punya lahan di daerah situ dengan cara mungkin membeli atau bagaimana kan. Dan itu tidak mesti orang yang berdomisili situ. Nah, jadi kan kita yang berdomisili di tempat lain pun bisa memiliki lahan di situ. Nah, harusnya itu dari PT BGG itu dia harus mencari info, info apakah benar lahan ini milik sejarah historisnya tadi, apakah benar milik orang desa Moralawai atau milik Desa Banjarsari. Karena kalau Banjarsari itu banyak fakta yang telah membuktikan bahwa itu memang masyarakat Desa Banjarsari itu berkebun, bertani di situ kan. Salah satunya pada tahun 1995 itu ada pembebasan lahan untuk jalan SDM. Jalan eksplorasi PTBA itu dengan luas 3 meter kan, sepanjang yang mereka butuhkan. Nah, itu di situ ada kurang lebih 190 atau 200-an menerima ganti rugi dari PTBA sendiri. Itu kita kan dapat surat dari pemerintah camat waktu itu kan untuk mediasi, dan BPN juga ada surat menyurati untuk mediasi masalah pembebasan lahan itu. Nah, kalau tidak salah pada saat itu ada semacam dokumentasi dokumen dari Desa Banjarsari itu ada beberapa orang yang dibebaskan lahannya di situ. Nah, itu kan salah satu penunjuk juga bahwa memang wilayah hutan itu kebanyakan orang Banjarsari yang berkebun di situ. Itu juga, Bu, yang ingin saya bahas juga. Selain fakta historis, bukti dari PTBA, ada juga AMDAL, Bu. Setiap perusahaan itu kan diwajibkan untuk membuat AMDAL, UKL, dan izin lingkungan dan lain sebagainya. Bahkan di AMDAL itu tersendiri pun
nama Banjarsari itu ada, Bu. Nah, ini saya juga mau klarifikasi juga dengan Ibu selaku pengamat hukum juga kan, Ibu ngerti tentang hukum juga. Jadi klarifikasi dari pihak DPR, Ketua DPR Kabupaten Lahat dan DLH, dia membicarakan bahwa Banjarsari memang masuk dalam AMDAL. Nah, ini pertanyaan saya ini gini, Bu. Kalau wilayah itu masuk ke dalam AMDAL, berarti kan untuk IUP juga otomatis wilayah tersebut juga masuk kan, Bu? Karena kan di dalam AMDAL itu kan ada titik koordinatnya. Benar. Nah, ini saya mau klarifikasi kenapa kemarin pihak DLH atau dari Ketua DPR bilang wilayah yang masuk studi AMDAL belum tentu masuk IUP. Nah, dan ini terjadi juga, Bu. Bahkan wilayah yang tidak masuk di studi AMDAL tapi malah masuk ke dalam IUP. Iya. Nah, itu menurut Ibu gimana itu, Bu? Nah, itulah yang menjadi persoalan izin IUP itu sendiri yang Yeah. persoalan. Yang kami ketahui biasanya kan AMDAL itu kan cerminan dari IUP yang bakal dikelola oleh PT itu sendiri. Nah, artinya kalau kita sudah diikut sertakan di dalam pembahasan masalah lingkungan, masalah ekologi, Iya. ekologis itu dan segala macam kan, artinya kan memang mereka ini kan ada di dalam IUP tersebut. IUP tersebut. Ya, benar. Nah, IUP tersebut kan mana mungkin kalau kita tidak pernah mengikuti sosialisasi segala macam kok bisa masuk dalam IUP. Nah, itu juga sebenarnya jadi pertanyaan juga itu. Iya. Nah, itu pun bisa dibuktikan dalam studi AMDAL itu sendiri, di mana desa-desa yang waktu itu diundang itu kalau tidak salah ada desa Prabu Menang, Sirapulau, Banjarsari, dan Moralawai. Nah, ketiga desa yang masuk dalam IUP yang sekarang masuk IUP itu desa Gedung Agung, Tanjung Jambu, dan desa Prabu Menang dan Moralawai. Ada 4 Bu, yang sekarang masuk dalam IUP. Nah, yang tidak masuk di dalam studi AMDAL itu ada dua. Desa Tanjung Jambu dan desa Gedung Agung. Ya. Nah, sekarang malah desa Gedung Agung dan Tanjung Jambu malah masuk di situ. Nah, itu kan jadi suatu pertanyaan juga, Bu. Kenapa? Harusnya kan izin usaha produksi itu kan harus mengikuti AMDAL terlebih dahulu. Yeah. Namanya AMDAL, eksplorasi itu kan kajian terlebih dahulu. Yeah. Di situ kan ada namanya titik koordinat. Ini titik koordinat sini yang masuk wilayah itu mana saja. Yeah. Nah, ini 2 desa ini yang awalnya tidak masuk di studi AMDAL. Berarti kan kalau sudah studi AMDAL itu kan orang-orang yang berkompeten, Bu, yang di bidangnya kan, yang turun langsung. Yeah. Ini tiba-tiba di izin usaha produksinya masuk, dan Banjarsari yang jelas-jelas dieksplorasi dan di studi AMDAL masuk dengan data yang ada di Kabupaten Lahat ini tiba-tiba tidak masuk. Tidak dihilangkan. Dihilangkan. Ada apa? Ada apa itu dia? Pertanyaan. Mungkin merujuk dari kejadian demo besar-besaran yang Mungkin bisa jadi ya. alat berat itu, karena kan pada saat itu masyarakat Banjarsari itu tidak mau terima lahan mereka digarap begitu saja dengan tanpa ganti rugi, sehingga melakukan pembakaran. Nah, di situ kan ada 3 alat kalau tidak salah dibakar. Nah, mereka mungkin disitulah mulainya ada semacam perubahan dari IUP itu sendiri. Mungkin karena nggak senang, kamu sudah bakar ada semacam ini, mungkin sakit hati atau kan? dendam terhadap masyarakat Banjarsari. Tapi hal itu ya sesuai dengan ini kan dia harus menyelesaikan permasalahan lahan-lahan yang memang masuk dalam IUP. Nah, kalau seandainya memang desa Banjarsari tidak masuk dalam IUP PT BGG, artinya mereka sudah nambang di luar IUP. Nah, itu bisa pidana. Nah, karena kan kalau dilihat dari ini kan Prabu Menang dengan Banjarsari ini kan berbatasan langsung. Nah, kenapa mereka dari Moralawai langsung Prabu Menang? Artinya Banjarsari dilompati, dihilangkan. Nah, dalam sejarah historisnya kalau Kutengan itu benar-benar masuk di dalam wilayah desa Banjarsari. Itu ada peta kalau tidak salah di desa Banjarsari, itu milik desa Banjarsari yang kemarin itu pernah kita lihat, itu ada kalau nggak salah mantan kades yang megang, Pak Mulyadi. Nah, nanti kalau memang ada mediasi di
DPR sebagaimana dijanjikan kemarin, nah itu bisa kita bawa Ya, untuk benar. dijadikan fakta, Fakta. bahwa hutan itu memang masuk di Desa Banjarsari. Ya, ini kan saya kan juga menurut saya ini hanya asumsi saya. Ketika wilayah hutan itu tidak dimasukkan ke Banjarsari, berarti kan sudah banyak kesalahan-kesalahan yang ada di kabupaten. Pertama, menurut saya pribadi, PTBA bebas berarti mereka salah. Karena tahun 95 mereka bersuratnya ke Banjarsari, Iya. termasuk di dalam situ ada keterangan dari camat dan dari BPN. Iya. Nah, kedua, data yang ada di Kabupaten Lahat yang dikeluarkan oleh pihak BPN maupun BPS, termasuk yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, Iya. berarti itu salah semua, Bu. Iya. Itu kan, Bu. Nah, maksud saya gini, Bu. Jadi kalau sudah dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan, BPS, BPN, Iya. termasuk Kementerian ATR BPN, berarti kan seharusnya itu data yang valid kan, Bu? Iya, benar. Seharusnya pemerintah Kabupaten Lahat, kalau menurut saya pribadi, mengacu ke kepada situ kan, Bu. itu, iya. Bukan mengacu pada omongan orang yang Iya. Ya, luas saya sekian. Lah saya juga bisa, Bu, kalau kayak gitu kan. Ngaku-ngaku. Mengaku-ngaku tadi. Nah, Benar. nah sekarang nih dari Ibu kan selaku pengacara nih kan, Bu. Sebenarnya kalau selama menangani kasus, data yang benar-benar diakui itu data dari pemerintah atau dari sepihak orang saja, Bu? Ya itu kan harus sesuai dengan fakta. Artinya kan dalam hal ini surat-surat itu, kalau misalnya tanah kan sebenarnya kalau mau kita lihat secara kenegaraan itu kan tanah-tanah yang bersertifikat. Ya, benar. Tapi karena di desa-desa ini belum begitu tersosialisasi masalah sertifikat, kan mereka hanya memiliki sebagai surat sebagai bukti kepemilikan mereka itu cuma berupa SPPH atau sporadik kayak. Nah, jadi dari kadang juga masyarakat ini malah tidak punya surat sama sekali. Ya, Nah, cuman kan karena mereka ini berkebun bersama-sama, itu saksi kiri kanan atau utara selatan timur baratnya kan bisa dijadikan sebagai saksi bahwa tanah itu memang milik mereka. Nah, itu masih diakui juga sih itu, walaupun yang kalau harusnya itu sesuai dengan aturan undang-undang agraria itu memang harus yang bersertifikat. Cuman ya, surat-surat itu masih diakui sekarang. Nah, sekarang kan gini juga, Bu, pertanyaan saya kan, saya ini kan juga punya tanah juga kan, Bu. Bahkan di desa saya juga banyak orang yang punya tanah. Ini yang menurut saya agak lucu juga nih, Bu, perlu kita bahas juga. Tanah yang diklaim oleh pihak Muara Lawai di ataran hutan itu, Bu, itu kan kalau menurut saya nggak mungkin, Bu, sebanyak 200 lebih orang punya tanah ukurannya sama. Petak kotak seperti itu kan nggak mungkin itu kan, seperti kaplingan. Seperti kaplingan. Di situ kan jelas di gambar itu ada jalannya. Itu jalan itu masuk dalam kaplingan, Bu. Di situ juga ada sungai. Sungai itu juga dikaplingkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah boleh jalan atau sungai itu dihak miliki, Bu? Itu aja pertanyaan saya. Kira-kira menurut Ibu gimana, Bu? Kurang ini juga saya kalau yang masalah sungai ataupun jalan itu menjadi hak milik. Tapi kalau misalnya jalan tanah yang bakal dijadikan jalan itu biasanya dihibahkan ya. Dengan kepemilikan salah satu misalnya ini nanti dihibahkan untuk jalan. Kalau sungai itu kan gimana kita mau menjadikannya sebagai hak milik, sementara itu kan alam ya, alam yang membentuknya. Itu enggak ini juga. Nah, kami tertarik masalah tanah yang diganti rugi oleh PT BGG terhadap warga desa Marawai ya, yang luasnya sama, hasil ganti ruginya juga sama. Iya, hasil ganti ruginya sama. Nah, terus itu kalau tidak salah ada dalam pembuktian pada perkara yang pernah kami dampingi di pengadilan itu dalam pembuktian PT BGG itu ada 375 hektar tanah. Benar. Yang pemiliknya lebih kurang 247 warga kalau tidak salah. Nah, itu luasnya yang mereka miliki itu kalau tidak sama 1,5 hektar. Nah,
dan sedangkan ganti rugi yang diberikan oleh PT BGG dengan warga itu juga sama 49, sekian. Ini menarik sekali. Nah, itu kan. Ini kayaknya sepertinya mau menghindari pajak ini. Kalau kalau hutan bisa dikapling-kaplingkan itu kan agak aneh juga. Iya, ya, agak aneh. Jadi besar, kan? pertanyaan besar ya. Ada apa gitu kira-kira? Saya itu juga heran juga kan, kok bisa gitu loh seluruh masyarakat. Biasanya bukan pengalaman saya, oh saya pengen sekian, saya pengen sekian, Iya. saya pengen sekian. Ini kok kompak semua Kompak pada sama. mau gitu loh. Kompak, harganya sama dan luasnya juga sama. Luasnya sama, harganya sama. Ini kesannya kayak settingan gitu kan. Iya. Dan di lahan itulah juga yang sekarang jadi pertanyaan, juga wilayah itu wilayah Kutean. Ya. Kalau tidak salah wilayah Kutean yang sekarang dipermasalahkan oleh masyarakat desa Banjarsari. Kalau untuk masyarakat Banjarsari sendiri, saya tanya dulu, apakah tanah mereka di situ juga kaplingan juga? Atau enggak kan kayaknya enggak sih? Kalau dari masyarakat Banjarsari berdasarkan surat-surat yang mereka miliki itu beda-beda, ada yang 2 hektar, ada yang 1 hektar, Ya. bahkan ada yang lebih dari 2 hektar kan. Nah, tidak kalau berkebun itu kan paling orang itu kan paling mampu membuat kebun itu mungkin paling luas 3 hektar. Ya. Kalau sudah lebih dari itu kan agak susah lah untuk mengerjakannya. Capek juga. Nah itu. Nah tapi kalau memiliki lahan sebanyak warga sebanyak 47 warga itu mempunyai lahan yang sama, terus daerahnya juga yang sama, terus luasnya sama, terus diganti rugi oleh PT BG juga sama. Dan informasinya juga mereka dapatkan tanah itu di tahun yang sama. Ini Iya. kerja bakti kayaknya Bu. Waktu buka kebun tuh kerja bakti nih, Nah, rame-rame. itu. Ayo kemon kita buka kebun rame-rame. Nah, dan kalau di dalam kesaksian daripada masyarakat yang dari masyarakat Desa Maralawai yang pada saat itu menjual lahan ke PT BGG yang dijadikan oleh PT BGG dalam saksi perkara yang pernah kami ajukan itu, mereka menyebutkan itu tanah adat. Nah, tanah adat yang mereka musyawarahkan sama-sama dan dibagi katanya sama-sama. Itu tahun berapa itu Bu dibagikan tanah adat itu? Nah, kalau menurut mereka tahun 2014. Sedangkan perusahaan sendiri masuk tahun 2010. Jadi tanah adat itu ada setelah adanya perusahaan ini tadi. Nah, itu makanya di situ juga kan apa benar nih di daerah kita nih ada tanah adat yang bisa dibagi-bagiin seperti itu kan? Iya, Kalau itu. yang setahu kami tanah adat itu kan biasanya kita kelola dulu. Setelah beberapa tahun kita kelola, nanti kita jadikan surat hak milik atau gimana? Karena kalau mereka ini, kalau kelihatan dari cerita mereka atau kesaksian mereka itu memang itu tanah adat yang milik mereka yang dibagi-bagikan. Tidak pernah dikelola. Itu belukar semua. Itu yang kami. Setelah ada perusahaan masuk dibagi-bagi ini, bagi-bagi tanah atau bagi-bagi sembako ini kan. Nah, itu. Dibagi-bagi gitu aja, enak banget gitu. Saya juga mau kayak gitu. Nah, itu. Saya nanti carilah perusahaan kan, saya klaim ini tanah adat saya ini kan, itu bisa, itu enak itu. Iya. Terakhir tuh memang ini harus pemerintah daerah yang harus turun tangan, harus dimediasi antara Desa Banjarsari, Desa Maralawai dan PGG sendiri. Nah terus kita juga harus turun ke lapangan supaya tahu apa benar-benar daerah Kutegan ini wilayah Desa Banjarsari, karena nanti di situ bakal ada kalau kan alat sudah canggih nih sekarang. Sudah canggih. Nah kita pakai alat apa nanti kan tidak usah kita sebutkan di sini, nanti kan mungkin timbul bahwa wilayah ini siapa. Iya, benar. Siapa. Itu poin juga. Saya juga setuju tuh ketika olah TKP itu kan di wilayah situ kan ada, nggak mungkin lah namanya wilayah itu datar semua, pasti ada jurang, situ ada sungai. Saya penasaran yang kaplingan tadi nih Bu, bikin saya penasaran nih. Ini jurangnya kayak mana nih dikaplingkan ini kan? Sungai tadi kan dikapling tuh kayak gimana?
Kalau setahu saya itu kan biasanya sungai itu kan batas alam dan jalan batas tanah. Kalau pinggir sungai biasanya ngelekuk-ngelekuk ikuti aliran aliran sungai. sungai, bukan di kotak kayak kaplingan kayak gitu. Ini makanya saya curiga nih, ini mau jual tanah atau mau bangun perumahan Atau bagi-bagi. atau bagi-bagi aja itu. Itu kadang-kadang Sama rata. kayak mikir gimana nih cara menyelesaikannya. Padahal menurut saya cara penyelesaiannya tuh ya mudah, Bu. Kita ikuti data yang ada, kita terjun ke lapangan, fakta historisnya kita lihat, Iya. dasarnya ini tanah adat dari mana, ya kan? Iya. Kamu bisa ngeklaim ini wilayah Muara Lawai itu dasarnya apa, kamu Banjarsari apa? Ya kita lihat faktornya dari situ. Dari sejarah desa mereka Iya. masalah ini Dan historis. sejak kapan kamu punya tanah di situ? Itu kan jadi pertanyaan. Iya. Ibaratnya sekarang gini, Bu. Warga Banjarsari berkebun dari zaman nenek moyang mereka tahun 70, 80, 90. Tiba-tiba tahun 2014 diklaim itu tanah adat. Menurut saya itu bukan tanah adat. Robot aja udah itu. Ya kan dari tahun aja udah kelihatan gitu loh. Bisa, karena dari surat itu tuaan dari milik masyarakat desa Banjarsari. Iya, benar itu. Sementara mereka ini punya surat 2014 dan dibuat secara bersama-sama. Untuk suratnya itu ataukah sudah memenuhi, maksudnya kan kalau surat tanah itu setahu saya kan batas kanan kiri Ya. depan belakang itu kan harus tanda tangan semua. Apakah surat dari pihak adat tadi itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak? Itu yang harus Jadi- kita cari kan kebenarannya sejauh mana kebenaran Iya, dari itu. surat itu. Itu kan harus di cross check juga, dan saya kan juga kan kalau melihat ini kan ya kayak gimana ya, kemarin waktu di rapat di DPR itu kan pernyataan dari pihak DLH, pernyataan dari ketua DPR itu kayaknya menyudutkan salah satu desa gitu Bu. Iya. Menurut saya pribadi kan. Padahal kan sudah jelas di situ di AMDAL ditulis Banjarsari masuk ke dalam IO. Iya, itu makanya itu harus tersendiri untuk pembahasan masalah Banjarsari, Desa Maralawai dan PT BGG ini tidak bisa dibuat pertemuan secara bersamaan seperti Iya. kemarin, gabungan seperti kemarin. Jadi harus tersendiri. Nah, terakhir kita menghimbau supaya DPRD Kabupaten Lahat ini dan pemerintah Kabupaten Lahat ini dapat duduk bersama dengan Desa Banjarsari, Desa Moralawai dan PT PGG untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau tidak kan masyarakat Banjarsari ini kan punya surat nih. Iya. Nah, mereka bisa saja nanti melakukan aksi menduduki tanah dia masing-masing dengan membawa surat masing-masing kan? Iya, benar-benar. Bisa jadi itu. Jadi menurut saya kan mungkin pihak Banjarsari ini kan sudah mengikuti prosedurnya, Iya. mengikuti hukum yang berlaku. Mereka masih ingin mediasi dan lain sebagainya. Menurut saya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Jadi kita meminta untuk pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR dan lain sebagainya, netral lah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kita buka semua data yang ada, kita ikuti data-data yang ada di Kabupaten Lahat ini. Jadi penyelesaiannya menurut saya ya sangat gampang menurut saya, asalkan semua pihak terbuka, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang berkepentingan di sana. Benar. Mungkin cukup itu Bu. Iya. Terima kasih karena sudah hadir di sini. Oke, baiklah teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, bye bye.